Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Channel Nur. Di sini saya mau berbagi cerita tentang cerita pasien saya, karena dari kemarin banyak yang nanya, gimana sih kok sampai kayak gitu? Gimana sih sampai kok kayak gitu kondisinya? Nah, sini saya akan jelaskan sedikit yang saya tahu dari majikan saya ya. Tapi sebelum nonton video ini, saya minta tolong subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Subscribe itu gratis, guys. Ya. Oke. Di sini saya akan mau cerita sedikit tentang kronologis dia gimana kecelakaan. Saya akan cerita setahu saya, dan itunya aku nggak tahu ya. Aku tahu cuman dari cerita ibunya dan keluarganya. Kronologisnya dia waktu kecelakaan dia umurnya 18 tahun. Dia itu mau masuk kuliah. Dan di situ kronologisnya dia itu baru beli motor sekitar 1 mingguan. Nah, di situ lanjut ya guys, maaf ada kesalahan tadi. Anjusnya tidur, pasien tidur, tadi dia ngantuk. Nah, kita lanjutnya. Kronologisnya itu dia itu kecelakaan umur 18 tahun. Dia pulang dari kerja. Jadi dia sekolah itu sambil kerja, guys. Jadi dia sekolah itu sambil kerja. Nah, kerjanya itu dia di tempat minuman kayak sebangsa es atau naicha kayak kalau bangsa di sini ya. Terus kayak teh, kayak es teh manis lah, di tempat kayak gitu dia kerjanya. Jadi habis pulang sekolah dia kerja. Nah, dan pada waktu itu dia itu baru beli motor, guys, sekitar 1 mingguan. Dan kayak ibarat apa ya, kayak udah ada firasat gitu loh. Udah firasat dia tuh udah kayak mau ada kecelakaan atau apa. Dulunya itu dia diantar jemput sama ibunya atau bapaknya kalau pulang sekolah, kan kadang diantar sama temennya. Nah, di situ dia ngeremek minta beli motor, dan dia kan mau kuliah. Di situ di ibunya itu nggak setuju, tapi dia langsung rengek jangan beli motor. Nah, di situ dia dibeliin motor itu, dikasih motor ya kayak motor kalau di Indo Vario atau Mio ya, dikasih motor kayak model kecil. Dia nggak mau, dia maunya yang gede. Nah, di situ ibunya ya udah nurutin beli sekitar 1 mingguan itu. Nah, di situ katanya ada yang pernah lihat dia ikut naik motor tuh kenceng banget katanya. Kok naik motor kok kenceng banget ya, namanya juga anak muda ya, segitu kan lagi itunya lah di motor itu, umur 18 tahun. Nah, di situ pada hari itu dia pulang dari kerja, dia nggak langsung pulang ke rumah, dia mampir ke tempat temennya yang ada banyak kucing. Di situ dia suka banget sama kucing, guys. Kucing Ambora atau apa itu, dia suka banget di situ ya. Nah, dan di situ udah sampai jam 9, jam 10-an, besok kan jam 9-10 dia udah pulang kan. Kayak warung pedagang SS itu udah tutup jam segitu. Nah, sampai jam 11 nggak pulang. Ditelepon lah sama ibunya.
telepon saya, ibunya kok kamu nggak pulang-pulang gitu loh. Dan ternyata dia lagi di tempat temennya. Mungkin di situ dia keburu-buru, udah jam 11 malam kan, hampir jam 12 katanya gitu. Mungkin keburu-buru atau apa, dan dia pun naik motornya cepat. Nah, di situ ada satu jalan yang ke arah rumahnya, dan di situ itu gelap. Jadi lampunya itu nggak terang, lampu jalannya itu nggak terang. Nah, dia posisinya itu dia jalannya tuh cepet, kecepatannya tuh nggak tahu hampir 80 atau berapa kata ibunya. Jadi cepet lah gitu. Mungkin dia buru-buru juga, mungkin udah nasibnya ya dia kayak gitu. Pas beli motor dia ngerengek, pengen beli motor kan, beli apa, ibunya ya udah dibeliin motor kan, dibeliin motor. Selang 1 minggu udah terus kejadian kayak gini. Nah, udah kayak gitu, di jalan itu pas malam itu nggak ada mobil, lagi sepi, jalanan itu sepi, yang orang mau jam 12 malam kan udah sepi lah. Nah, di situ dia lagi jalan cepet. Nah, jalan cepet kan lampunya masih remang-remang lah, berjalan itu tuh sepi pengendara ini kan. Di situ dia jalan cepet, ada lubangan, jadi lubang kecil nggak tahu dalamnya gimana. Ini menurut cerita ya, cerita ibunya sendiri yang saya tahu gitu. Jadi dia tuh jalan cepet, jalan kan kanan kiri kan. Nah, dia ke arah kanan, jalan cepet laju. Nah, di situ ada lubang. Nah, di situ dia motornya tuh ngungsep, jatuh, tapi dianya itu mental ke arah kiri. Nah, mental ke arah kiri. Nah, dia mental, bukan jatuh sama motornya satu arah, satu jalan di sebelah kanan, enggak. Jadi dia jalan di sebelah kanan, motornya ngusep, motornya jatuh entah sendirinya, dianya mental ke arah kiri, dan mentalnya itu pas di trotoar jalan. Di trotoar jalan itu yang kebentur itu kepalanya itu, jadi dia pakai helm tapi helmnya cuma retak, tapi kepalanya yang dalam itu yang parah. Nah, kalau prinsip di sini saya dengar ya, saya lihat berita atau di postingnya itu, kalau di sini kalau ada kecelakaan parah nggak parah, kalau belum ada pihak yang berwajib atau polisi atau apa, itu nggak ada yang berani megang sebelum yang pihak berwajib itu datang kayak gitu. Nah, di situ dia jatuh, terpental dan terbentur trotoar itu, dia posisinya lagi nggak ada mobil sama sekali. Jadi dia itu ibaratnya terlalu lama di situ, nggak ada yang tahu gitu loh, nggak tahu berapa menit berapa jamnya, tahu-tahu udah tergeletak di situ. Dan ada salah satu yang tahu, terus langsung dievakuasi, ditelepon ambulan, telepon polisi. Nah, di situ baru dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit juga, di rumah sakit ini nggak nanggung, jadi sampai 4 rumah sakit kalau nggak salah, 4 rumah sakit yang paling gede dia baru nanggung di situ. Dan di situ penanganannya udah telat, kepalanya itu udah penuh darah tapi darahnya nggak keluar, cuman di dalam. Nah, di situ parahnya dia. Nah, singkat cerita, terus dia itu udah ditangani, tapi dalemannya tuh udah separuh itu udah hancur, tapi hancurnya bukan hancur kayak kepala kebelah, enggak. Dan jadi ibarat kayak orang Indonesia gagal otak kalau di dalam ya. Jadi yang hancur tuh di dalam, jadi penuh dengan darah itu di dalam, nggak keluar kayak gitu kan. Nah, di situ dia ditangani di apa. Nah, di situ dia komanya lama, sekitar mau 2 bulanan kalau nggak salah. Dia koma di situ sampai 2 bulanan.
ya koma sadar, bangun tidur lagi, tapi lama gitu loh. Setelah bangun dia udah nggak bisa apa-apa, jadi tangan udah kaku, kaki udah kaku, jadi mata melihat pun nggak tahu dia melihat siapa gitu loh. Jadi udah pasang selang semua. Jadi pas itu, jadi kepala pun itu kayak apa ya, kayak batok ya, kayak batok kepala pun itu hancur nggak ada, jadi tinggal kulit doang. Jadi terbelahnya ini dari sini sampai belakang, jadi separuh, intinya separuh, ini pun jatuhnya separuh ya, jadi separuh di sini kenanya. Dan separuh pun itu kepalanya itu nggak bener bulat, nggak bener, jadi kayak masuk ke dalam keluar, masuk ke dalam keluar, jadi separuh tulang yang udah remuk hancur di situ. Ada yang enggak. Kalau yang apa ibaratnya batok kepalanya hancur ya, di situ kayak tangan gitu diginiin tuh lembek, kulit doang dulunya. Nah selang cerita intinya kayak gitu ya, dia itu kecelakaan motor, tapi kecelakaannya sendiri, bukan ditabrak atau apa, bukan, dia kecelakaan tunggal ya, bener apa enggak sih, kecelakaan tunggal. Jadi dia tuh ngungsep jatuh ke jalan sebelah, kepalanya bentur trotoar gitu guys ceritanya yang saya tahu ya. Tapi dulunya itu dia parah sebelum saya kesini. Sebelumnya saya sih kesini tuh dia parah banget, nggak bisa apa-apa gitu. Makan pun dari selang, apa penglihatannya itu dia nggak ngerespon, dia ngelihat kemana orang ngomong apa dia nggak tahu semua. Dan tangan pun nggak bisa gerak, kaki pun nggak bisa gerak, semuanya nggak bisa gerak. Jadi tangan itu gini guys, pas waktu aku kesini ya, tangan tuh kayak gini, satunya emang lemes separuh. Dan kenapa yang kena di ya, yang kena di sini, tapi yang nggak ada tenaga di sini. Dan aku baru tahu, jadi otak itu kan dua ya. Nah, jadi sebelah itu fungsinya buat ke kanan. Kalau otak kiri itu gunanya sebelah ke kanan. Nah, yang kanan itu sebelahnya ke kiri. Makanya dia tuh yang rusak itu yang kanan, tapi yang kanan separuh badan itu dia tenaganya kuat. Kalau udah apa ya, kalau udah kaku gitu dia kuat, megang gini ke atas ke bawah kuat. Tapi yang ini kan nggak hancur yang sebelah, tapi ini nggak ada tenaganya. Dan ternyata jadi otak ini tuh berfungsinya buat sebelah sini, dan otak ini berfungsinya untuk sebelah sini. Kayak gitu itu ceritanya. Karena kemarin banyak yang pingin cerita, tanya apa, pas aku live di TikTok itu aku nggak bisa cerita, soalnya aku cerita semua, yang baru nyimak minta diceritain, jadi aku ceritain di sini ya guys. Ya selebihnya kayak gitu ceritanya, tapi yang itunya aku nggak tahu, itu cerita dari ibunya yang saya denger, dan dia cerita sama saya kayak gitu. Dan alhamdulillah dijaga sama saya itu selama 5 tahun, alhamdulillah ada respon. Nanti cerita selanjutnya tentang saya kenapa selanjutnya nanti ada part 2 lah, ada part 2 ya. Part 2-nya itu saya yang baru pertama kerja ngeliat dia itu kayak apa, sampai saya ngedrop sendiri lihat kondisi pasien saya itu pas waktu saya datang. Nanti di part 2 ya, tunggu ya cerita selanjutnya. Dan segini dulu ceritanya. Terima kasih yang udah request cerita tentang pasien saya, kronologisnya ya seperti ini.
Ya mungkin saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang nggak sopan, kata-kata saya yang nggak enak didengar. Maaf, saya cuma manusia biasa dan tidak luput dari kata dosa, kata salah. Minta maaf untuk semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Nanti aku bagi cerita seitunya di part 2 ya. Tunggu di part 2. Udah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ke media sosial kalian. Bye-bye.